Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita di kesempatan yang mubarakah ini untuk kembali senantiasa diberi hakikat nikmat Islam yang sesungguhnya, hakikat nikmat hidayah yang sesungguhnya, untuk kita dengan Islam ini, dengan iman, dengan hidayah ini, agar tidak menjadi hamajun ri'a, agar tidak menjadi golongan manusia yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum hamajun ri'a, manusia yang pada umumnya adalah kebanyakan manusia, dan manusia yang pada umumnya adalah orang-orang yang tidak punya nasib baik, tidak punya nasib kebahagiaan, tidak punya nasib kemuliaan, yaitu menjadi orang-orang yang ri'a, orang-orang yang jelata, yang manfaatnya tidak dimudahkan oleh Allah dan madharatnya tidak dijaga oleh Allah. Orang-orang yang rendah kehidupan dunianya adalah ketika manfaat-manfaat yang menjadi hajah senantiasa tidak ditolong, tidak dimudahkan, dan sebaliknya madharah
Madarat-madarat yang seharusnya dia adalah orang yang dihindarkan, tidak henti-hentinya dia terus, yang dia dapat adalah madarat-madarat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menerangkan hamajun ri'a adalah terkait dengan nasib perjalanan agamanya, nasib perjalanan hidayahnya, nasib perjalanan Islamnya, imannya, yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yasikuna ila ruknin wasid yattabi'u kulla naik. Orang yang tidak pernah bisa berpegang dengan kokoh kepada ruknin wasik, kepada rukun, kepada tiang yang kokoh. Yattabi'u kulla naik, orang yang perjalanan Islamnya yattabi'u kulla naik, nasibnya hanya mengikuti kulla naik, setiap orang yang berbicara, setiap orang yang berteriak. Inilah yang kemudian menjadikan jalannya dia adalah menjadi hamajun ri'a. Ketika seorang hamba terus diperjalankan oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak demikian, itulah sesungguhnya seorang hamba yang ditolong hakikatnya mendapatkan nikmat Islam, hakikatnya mendapatkan nikmat iman, yang kemudian janji Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, janji Allah menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang baik, janji Allah untuk menjadi hamba yang saluhal jasadu kulluh, akan menjadi nikmat yang qarib, menjadi nikmat yang sangat dekat. Dan sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum, tidak sedikit orang-orang yang dengan Islam hadasusin, menjadi orang-orang yang secara zaman adalah mu'alaf, secara waktu dia sebagai seorang muslim mu'alaf, orang yang mestinya belum bisa meraih kebahagiaan dengan hidayah Islam, karena baru orang yang memulai menjadi seorang muslim, menjadi orang mukmin. Tapi tidak sedikit, meskipun mereka adalah orang-orang yang hadasusin, orang-orang yang secara waktu zaman adalah orang yang baru saja ketemu Islam, tapi mereka bisa mendapatkan laddatul iman, sa'adatul hayah, sebagaimana orang-orang yang dicontohkan seperti Khalid bin Walid. Semua itu ayyuhal ikhwah kaum muslimin, karena mereka menjadi orang yang perjalanan nikmat Islam ini tidak menempatkan diri menjadi orang yang yattabi'u kullanah, terang, dan mereka melihat saudara-saudara mereka
Kemudian mereka tahu bagaimana mereka kembali kepada nikmat itu. Satu sisi yang pernah dinasihatkan oleh seorang ulama, apa yang diistilahkan bahwa manusia umat Islam sudah begitu lama punya perjalanan sebagai muslim, sebagai mukmin ala sabili mutlaqil iman, tetapi fala haula wala quwata illa billah, sulit untuk meraih jannatul iman, sulit untuk meraih surga kebahagiaan iman. Hidup masih terombang-ambing dengan ma siwa Allah, dengan apa yang selain Allah. Kenapa? Karena ada keanehan. Banyak orang beriman, zahirnya muslim, tapi jahilut tauhid. Bahkan seorang ulama membedakan, dulu orang-orang itu bertahan dengan kesyirikan. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini bertahan menjadi orang-orang yang masih musyrik. Dengan izin Allah mereka belum diberi taufik, dan dalam keadaan mereka adalah ya'rifuna tauhid. Mereka ini tahu tentang tauhid. Sebagaimana mereka berkata, aja'alal aliha ilahan wahidah. Apakah kita ini harus menjadi orang yang sesembahan kita itu cuma satu? Inilah kontradiksi. Sehingga ketika mereka adalah diberi taufik oleh Allah, begitu cepat mereka bisa punya jalan untuk berbahagia dengan iman mereka. Sementara kita sudah begitu lama menjadi muslim, menjadi mukmin, tapi nasib saadah kita, nasib kemuliaan kita masih terus la yasikuna ila ruknin wasik. Masih terus menjadi keadaan kita adalah orang-orang yang yattabi'u kullanaik. Inilah ya ikhwah, sehingga di antara faidah setelah kita dinasihatkan tentang di mana letak hati kita bergembira dengan Allah Rabbul Alamin, di mana hati kita merasakan ladzatul iman, meskipun zahir kita, apapun keadaan yang ada pada kita, kita bisa melihat contoh kehidupan para sahabat, kehidupan para nabi, kehidupan para rasul. Di antara mereka miskin secara dunia banyak. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan kehidupan sahabat itu secara dunia terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengambil dunia yang banyak. Yang kedua, mengambil dunia yang secukupnya. Yang ketiga, tidak mengambil dunia kecuali sedikit. Ini. Apakah mereka yang mengambil dunia banyak seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf? Apakah mereka yang mengambil dunia sekedarnya
seperti Ibnu Umar, atau mereka yang mengambil dunia sedikit seperti Abu Dzar, seperti Abu Hurairah. Mereka adalah orang yang jannatuhu wahid. Surga kehidupan mereka adalah satu, yaitu jannatul iman. Karena itu mereka tidak pernah gaduh tidak pernah bingung saling melihat di antara mereka dengan dunia-dunia mereka, enggak. Mereka tahu benar apa yang dimudahkan oleh Allah dengan dunia mereka, itulah yang mereka harus jawab dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Meskipun sebagai manusia mereka juga diuji layaknya kita, karena tabiat mereka masih sama dengan kita. Itu tabiatnya. Cinta anak istri ya masih ada. Bukan kemudian mereka sudah gak ada sama sekali, enggak. Itu tabiat manusia. Cinta dunia ya masih ada. Namun ujian-ujian itu selalu kembali kepada nikmat yang mereka diberi pertolongan oleh Allah. Apa? Dana nafsahu. Selalu mereka cerdas. Selalu mereka mengambil momen yang cepat untuk dana nafsahu. Apa dana nafsahu? Merendahkan seleranya. Walaupun ledakannya diganggu, difitnah. Itu yang disebut dengan istilah musibah. Bahwasanya musibah itu adalah inda sodomatil ula. Ledakan aja sesaat, setelah itu ibarat awan yang lewat hilang. Misalnya pada waktu perang Hunain, ketika terjadi apa yang terjadi, aradallahu wa aradar rasul syar'iyatan wa kauniyatan. Ketika terjadi kemenangan di dalam perang Hunain di akhir dan kekayaan harta melimpah, ghanimah, kemudian ya tabiat manusia, wah saya dapat bagian berapa. Itu tabiat manusia. Ternyata aradallah wa aradar rasul lain. Allah mengendaki, Rasul mengendaki lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hikmah syariah, yang kemudian terjadilah hikmah kauniyah. Harta ini dibagikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy saja, yang baru-baru masuk Islam. Dibagikan ke mereka semua, sehingga Ansar tidak dapat sama sekali. Padahal dia adalah orang yang berjuang sampai diberi kemenangan oleh Allah. Maka terjadi tabiat manusia. Ledakan awan hitam pada perjalanan hidayah. Orang-orang Ansar langsung hatinya ghil. Apa ghil itu? Ya. Ada sesek, problem, gak nyaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lisan-lisan mereka keluar. Muhammad ketemu kaumnya. Maksudnya ketemu kaumnya siapa? Ketemu orang Quraisy. Makanya dibagi-bagi itu harta ke mereka dan kita nggak dapat. Berita itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dipanggil pemimpin Ansar, Ubadah bin Samit. Panggil. Ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana engkau dengan apa yang terjadi pada kaummu? Ya Rasulullah, saya tidak ada bedanya dengan kaum saya. Ya, saya dan kaum saya itu sama. Sudah, oh begitu ya sudah. Besok kumpulkan semua orang Ansar. Saya akan berbicara kepada orang Ansar. Sudah, besoknya semua orang Ansar dikumpulkan dan Rasulullah SAW berbicara pada mereka. Di antara kalimat beliau, wahai Ansar, kalau aku diberi oleh Allah memilih untuk menjadi orang muhajirin apa Ansar, aku memilih menjadi Ansar. Wahai orang Ansar, bukankah Allah telah memilih kamu menjadi Ansar? Dulu kamu telah beriman, bahkan membagi hartamu kepada saudara muhajirin. Bahkan istri pun ditawarkan dibagi kepada muhajirin. Dibicarakan lagi tentang apa? Nasib dia dengan Allah. Dikonekkan lagi tauhidnya, imannya. Maka orang Ansar mulai hidup hatinya lagi, bangkit lagi hidayahnya, keluar air matanya sampai membasahi jenggot-jenggot mereka dan sembab semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu pilih mana? Kamu pilih pulang membawa Rasulnya Allah, atau kamu pilih pulang membawa harta seperti mereka? Maka mereka pada menangis. Kemudian mereka berkata, raditu billahi robba. Kami telah ridho kepada Allah sebagai Rabb kami. Selesai. Lapang hatinya kembali. Ayo al-ikhwah. Inilah mereka dulu. Hari-hari mereka adalah hari-hari al-unsu billah. Hari-hari gembira dengan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan iman mereka adalah kehidupan yang sebagaimana terakhir kita dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, takhlul qulub bimahabbatillah an mahabbati ma siwa. Pada dasarnya hati-hati mereka ini adalah cintanya kepada Allah begitu gampang sekali dipakai untuk mengikis, mengusir awan yang mau datang gelap di hati mencintai selain Allah. Begitu cinta-cinta selain Allah kok mulai masuk ke hati, itu gampang sekali dikikis. Akhirnya mereka insyirah. Akhirnya hati mereka hati yang ladah. Karena yang ada di hati, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, istawa alal qalbihi asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati orang Ansar, yang dibicarakan apa? Allah. Sifatnya, kebaikannya, maha berbuatnya Allah memilih orang Ansar. Akhirnya itu yang istawa ala qalbil ansar, ala qulubil ansar. Itulah yang kemudian bertahta di hatinya orang-orang Ansar. Harta yang tadi mulai masuk, sudah nggak masuk ke hati. Maka mereka menjadi orang yang kembali meraih al-unsu billah. Ya. Yaitu orang yang raja'uhu billah. Rojaknya, harapan besarnya dia dengan Allah itu mengikis an roja'i ma siwa, mengikis
membersihkan harapan-harapan yang lain selain Allah. Harapan yang lain selain Allah itu terkikis. Begitu juga su'aluhu billah, itu takhlul qulub an su'ali ma siwa. Permintaan-permintaan dia dengan Allah, permintaan-permintaan yang benar-benar naf'un khalis, permintaan-permintaan yang benar-benar untuk bersih dari madaratun khalis, itu mengikis dari permintaan-permintaan selain Allah. Dan akhirnya al-amalu lahu, pilihan-pilihan amal yang dipilih untuk Allah begitu mudah dia ambil, kemudian meninggalkan pilihan-pilihan amal untuk selain Allah. Sebagaimana tadi orang Ansor dipilihkan oleh Rasul, kamu mau pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kamu pulang membawa harta? Maka kembalilah. Apa yang dia pilih adalah memilih untuk pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang tadinya ini bagian saya, ini hak saya, lepas. Karena selain Allah, nakis, kusur, afat, mahma kanat, ya, tazulu. Selain Allah adalah kurang, cacat, ada penyakit-penyakitnya, ya, tazulu akan sirna, mahma kanat. Seperti apapun besarnya selain Allah Azza wa Jalla, tabiatnya adalah seperti itu. Maka menjadi rendah lagi, menjadi kecil, dan menjadi sesuatu yang tidak layak untuk iltifat ilaih, untuk kemudian hati itu mengarah ke situ sekecil apapun. Pandangan itu masih mikirin itu sekecil apapun, gak layak. Dan puncak dari semuanya itu al-isti'anatu billah, takhlul qulub anil isti'anati bima siwa. Dan hidup kembali hanya meminta tolong kepada Allah, terus menjadi kekuatan bagi hamba ini untuk mengikis, membersihkan, meminta tolong pada selain Allah. Dan seperti ini selalu, meskipun mereka para sahabat sebagai manusia punya tabiat dengan segala sifat-sifat tabiat, cinta tabiat, ya, usaha secara tabiat, takut secara tabiat, semuanya itu adalah perkara-perkara yang dana nafsahu. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan tentang jannah, surganya orang yang hatinya tajrid bima siwallah an siwallah. Surganya orang yang hatinya bersih dari selain Allah Azza wa Jalla. Kegembiraan orang yang hatinya ikhlasuddin lillahi wahdah. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, falau arafal abdu kulla syai'in walam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'a walau nala kulla khaddin min hududid dunya waladdatiha wa syahwatiha
walam yadfar bi mahabbatillahi wa syauqi ilaihi wal unsi bihi faka'annahu lam yadfar bi ladzatin wala na'imin wala qurrati ainin. Seorang hamba sekiranya dia telah mendapatkan nasib kulla syai' siwallah, dia telah mendapatkan nasib apa saja dari selain Allah. Mungkin harta, mungkin istri, mungkin suami, mungkin jabatan, mungkin keterkenalan, masih wallah. Kulla syai'. Seorang hamba sekalipun dia telah ngerti, tahu apa saja dan dia punya nasib tentang itu, sementara hatinya lam ya'rif rabbahu, hatinya tidak punya nasib tentang Rabbnya, tentang ilahnya, qaulan wa amalan, tidak mengenal Allah haqqal ma'rifah, tidak mengenal Rabbul Alamin haqqal ma'rifah, maka kata beliau Imam Ibnul Qayyim, faka'annahu lam ya'rif syai'a. Yang dia dapat di dalam hidupnya adalah seperti orang yang tidak tahu apa saja selain Allah. Sehingga apa saja selain Allah yang dia punya nasib seperti gak punya nasib. Selain Allah yang diharap ada roja, selain Allah yang diharap ada mahabbah, selain Allah yang diharap ada khauf, selain Allah yang diharap sebagai aun, selain Allah yang diharap sebagai tawakal, maka dia tidak mendapatkan nasib apa-apa dari mahabbahnya selain Allah. Enggak. Dia tidak mendapatkan nasib apa-apa dari khaufnya selain Allah. Dia tidak mendapatkan nasib apa-apa dari rojaknya, dari tawakalnya kepada selain Allah. Dia seperti orang yang tidak dapat apa-apa. Fala haula wala quwata illa billah. Walau na'ala kulla khaddin min hududi dunya waladatiha. Sekalipun dia telah meraih semua nasib dari nasib-nasib dunia selain Allah, bahkan mungkin dia meraih laddatuha, bukan cuma sekedar meraih dunia, kesenangannya dunia pun didapat. Sekalipun dia dapat ini, tetapi lam yadfar, dia tidak mendapatkan nasib dari kesenangannya mencintai Allah, dari kesenangannya merindukan dengan Allah, hatinya tertambah dengan Allah. Dia tidak punya nasib bisa gembira dengan Allah, maka faka'annahu lam yadfar biladzatin wala na'imin wala qurrati ainin. Maka pada dasarnya hamba ini gak pernah dia dapat kelezatan hidup dari selain Allah, dan juga lebih-lebih lagi tidak punya kelezatan hidup dengan Allah. Jadi dua, selain Allah dia tidak bisa menikmati, Allah lebih tertutup, nggak bisa menikmati. Dua bencana hatinya orang yang seperti ini. Ya. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fayasiru mu'adzaban binafsi ma kana munaiman bihi min jihataini. Dia adalah orang yang sebenarnya disiksa, diadab batinnya, rohnya, kemudian jasadnya dengan selain Allah, yang dohirnya itu kenikmatan malah menjadi adab.
istri dohirnya dicari ada manfaat, harta dohirnya didapat ada manfaat, anak dohirnya didapat ada manfaat, tapi malah dia teradab, tersiksa dengan selain Allah itu dengan dua sisi. Sisi yang pertama, min jihati khasrati fautihi. Dia tidak pernah mendapatkan yang sesungguhnya manfaat yang dicari dengan sempurna di dalam hidupnya. Enggak pernah. Manfaat istri, kata orang Jawa, enake sak klendeng, kangelane ketiga. Ini orang Jawa, Pak. Ya, enake sak klendeng, kangelane ketiga rendeng. Manfaat yang didapat sak klendeng, tahu klendeng, Pak? Klendeng itu bijinya kapuk. Manfaat yang didapat itu sak klendeng, bijinya kapuk. Susahnya sepanjang masa. Saya pernah membaca, Pak. Ada penjual bakso di Jepara, saya sering beli baksonya. Di sini ada tulisannya, Pak. Pejuang rupiah, gambarnya stempel, ya. Ditulis enaknya sesaat, susahnya tidak pernah berhenti. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan jualan bakso. Iya, bakso itu yang makan juga sebentar, ya. Kemudian yang dapat untung, ya untungnya berapa saingan penjual bakso banyak. Kerjaannya banyak, Pak, full 24 jam. Giling daging, melototi, sampai nyuci mangkoknya yang beli itu susah, lemaknya banyak, Pak. Full 24 jam. Itu baru bakso, belum lagi yang lain. Ini kalau orang hatinya masih ta'alluq bima siwallah. Pertama, dia diadab dengan selain Allah yang dia harap memberi manfaat. Yang kedua, dia khila bainahu wa bainallah. Dia dihalangi, tidak bisa punya kesenangan antara dia dengan Allah. Dua siksaan. Sengsara dohir, batin dengan dua siksaan. Sama makhluk pusing, pusing lagi nggak pernah berbahagia dengan Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Namun semuanya ini adalah kembali kepada faidah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Thayyar. Fa inna a'dama tariqin lil insani billah tajridut tauhidi lahu. Nah, kesimpulannya bagaimana itu didapat? Tariq, beriman meraih surga ini harus ada tariqun lil unsi billah. Kita harus menempuh jalan untuk menjadi orang yang bergembira dengan Allah. Dan paling besarnya ini gimana kita bisa punya kerja yang gak pernah berhenti, tajridul qulub an siwallah. Gimana hati kita selalu kita bersihkan dari selain Allah. Kalau kerja ini adalah kerja kita di dalam iman, insya Allah lambat laun kita dibahagiakan oleh Allah dengan iman kita. Lambat laun kita dibersihkan oleh Allah hati kita yang selalu dikacaukan dengan selain Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah faidah mudzakarah kita pada kesempatan ini. Dan saya mohon maaf, tadinya saya pikir diliburin kajiannya, karena jadwalnya yang lalu cuma tabrakan sama di Bintaro. Yang satu pakai hari Sabtu, yang satu pakai hari Ahad. Ya sudah, mumet sirai. Satunya Sabtu malam, yang satunya malam Ahad. Ya wis tabrakan. Saya pikir diliburin Bapak-bapak. Ternyata ada yang bujuk-bujuk tetap ngaji. Dan alhamdulillah kok saya lagi kurang sehat.
Jadi insya Allah pengajiannya sampai di sini. Ba'dal Isya untuk sementara kita tidak lanjutkan dulu. Bapak-bapak kalau mau sujud syukur silahkan. Ya, mohon maaf. Jadi itu saja. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Saya sudah tepati, tetap berusaha untuk ngisi pengajian, alhamdulillah. Dan semoga sesuatu yang sedikit yang kita mutakarohkan adalah amrun adib, perkara yang besar. Karena itu berkaitan dengan jima'uddin, berkaitan dengan hakikat kumpulan agama kita adalah kembali kepada al-imanu billah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.